Di bawah langit malam yang luas, Slamet berbaring di halaman rumahnya, bermimpi terbang di antara bintang-bintang. Dikelilingi simfoni jangkrik, imajinasi Slamet melayang, mengubah rumahnya yang sederhana menjadi landasan peluncuran. Ibu Slamet mengajarkan tentang planet, sementara Slamet membantu di belakang. Matanya terpaku pada gambar-gambar cemerlang dari dunia-dunia yang jauh. Bu Guru, apakah kita bisa pergi ke bulan? Seorang anak bertanya. Matanya penuh mimpi. Tentu saja bisa. Kalau kita belajar dengan rajin dan punya mimpi yang besar. Ibu Slamet menanggapi. Suaranya penuh dengan kehangatan dan dorongan. Slamet menatap ibunya. Matanya berbinar dengan harapan baru. Di madrasah, ayah Slamet dengan sabar membimbing murid-muridnya membaca Al-Quran. Suara mereka bergema lembut di tempat yang tenang itu. Slamet membaca dengan sangat lancar. Rasa hausnya akan ilmu pengetahuan terlihat dari tatapan matanya yang terfokus. Ayah bertanya, "Bagaimana dengan pelajaran astronomi Muna?" Slamet menjawab, "Aku sudah membaca semua buku di perpustakaan sekolah, Ayah. Aku ingin tahu lebih banyak tentang bintang-bintang." Ayah menasihati, ilmu dunia dan ilmu akhirat harus seimbang, nak. Jangan pernah berhenti belajar dan bermimpi. Slamet membaca buku astronomi di perpustakaan sekolah. Ia tenggelam dalam halaman-halaman buku. Budi mengejek. "Mau jadi astronot? Mimpi saja kau anak desa." Slamet terus membaca. Tekadnya membara untuk membuktikan mimpinya. Slamet bermimpi dengan suara keras di bawah pohon jambu biji. "Aku mau jadi astronot. Aku ingin melihat bumi dari atas langit." Teman-temannya tertawa, terbahak-bahak. Di bawah pohon jambu biji, naungannya hanya memberikan sedikit kelegaan dari panas terik tengah hari. Teman Slamet mencibir, meremehkan impian itu. "Slamet? Astronot? Kita ini orang miskin, Matt. Mana mungkin?" Slamet membalas dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. "Kalau aku tidak percaya pada mimpiku, siapa lagi yang akan percaya?" Slamet berbaring di atas tikar usang di halamannya, pandangannya tertuju pada bintang-bintang. Wajahnya menunjukkan tekad yang kuat. Senyum tipis menyentuh bibir Slamet. Matanya berkilauan bagai cahaya bintang, mengisyaratkan mimpi yang belum terwujud. Meskipun orang meremehkannya, dia akan terus belajar dan bermimpi. Slamet berjalan dengan sandal usang dan tas lusuh menuju sekolah, matanya penuh tekad. Matahari bersinar terang di jalan yang berdebu saat ia melewati rumah-rumah sederhana dan ladang-ladang yang subur. Di kejauhan, siluet gunung yang menjulang tinggi memanggilnya maju. Slamet duduk di bangku paling belakang. Perhatiannya tertuju pada guru yang sedang mengajar. Budi mengejek. "Slamet, jangan mimpi jadi astronot. Lebih baik bantu orang tuamu di sawah." Slamet hanya tersenyum tipis dan kembali fokus pada pelajaran. Slamet duduk di meja kayunya. Cahaya lampu minyak menari di halaman buku astronomi yang dibacanya dengan tekun. Ibunya datang dengan secangkir teh hangat, mengingatkannya, "Slamet, jangan terlalu larut malam, istirahatlah." Slamet menatap ibunya penuh harap. "Bu, aku ingin sekali melihat bintang-bintang dari dekat." Ibunya tersenyum lembut, memberikan nasihat bijak. "Nak, dengan ilmu, kamu bisa meraih bintang-bintang itu." Slamet berbaring di rumput, menatap langit berbintang, memimpikan petualangan kosmik. Dia membayangkan dirinya melayang di luar angkasa, menjelajahi planet-planet yang jauh, dan menjumpai kehidupan alien yang aneh. Tiba-tiba, sebuah bintang jatuh melintas di langit, menyalakan harapannya. "Semoga aku bisa menjadi astronot," bisiknya, sementara jangkrik berkicau dan angin malam berbisik meneguhkan mimpinya. Slamet berjalan menuju sekolah. Wajahnya tampak berat karena khawatir, tenggelam dalam pikirannya. Di ruang kelas, guru mengumumkan hasil ujian. Slamet kecewa mengetahui nilainya menurun. Kekecewaan Slamet terlihat jelas saat nilainya menurun. Teman-temannya menatapnya dengan simpati. Slamet membaca dengan tekun di perpustakaan hingga larut malam. Dia berusaha keras untuk meningkatkan nilainya. Wajahnya dipenuhi dengan tekad. Cahaya lampu menerangi wajahnya, mengungkapkan tekadnya. Slamet membantu ayahnya di kantin madrasah, melayani pelanggan dengan sopan santun. Di tengah riuhnya obrolan di kantin, Slamet terus melanjutkan studinya. Di tengah kesibukannya, Slamet mencari ketenangan di ruang salat madrasah. Hatinya ditenangkan oleh gema azan. Dia berdoa untuk kekuatan dan kemudahan dalam menghadapi cobaan di masa depan. Slamet terbangun dalam cahaya pagi yang redup. Dia segera bangun untuk mandi dan bersiap memulai aktivitas. Slamet menerima hasil ujiannya. Raut wajahnya memancarkan kekecewaan. Namun, Slamet menarik napas dalam-dalam. Tekadnya membara untuk belajar lebih giat. Guru mengamati ketekunan Slamet dengan tatapan penuh harapan.
Slamet tekun belajar di kelas, menyerap setiap kata guru. Ia mencatat setiap detail dengan cermat. Teman-temannya juga belajar dengan tekun. Suasana kelas penuh semangat. Slamet berdiri sambil mendengarkan pengumuman hasil ujian ulangnya. Wajahnya berseri-seri. Senyumnya yang lebar mencerminkan peningkatan nilainya, membuatnya bangga. Di kantin madrasah yang ramai, Slamet membantu ayahnya menata makanan dan minuman dengan cermat. Ayahnya mengawasi, senyum rekah di wajahnya saat dia mengamati ketekunan Slamet. Kantin dipenuhi dengan obrolan siswa yang bersemangat. Suara mereka menciptakan suasana yang hidup. Slamet menyapa teman-temannya dengan senyum ceria, sosok yang disayangi di kantin yang ramai. Slamet duduk di mejanya, tenggelam dalam pelajarannya, dikelilingi oleh buku-buku. Dia bekerja dengan tekun mengerjakan soal-soal latihan. Tekadnya tak tergoyahkan, meski sesekali menghela napas. Suara jangkrik memenuhi udara malam di luar jendelanya. Sebuah poster impiannya di dinding berfungsi sebagai sumber motivasi yang konstan. Di ruang kelas yang sunyi, Slamet duduk dengan tegang, menggenggam sebuah pensil. Dia membaca setiap pertanyaan dengan fokus yang intens. Satu-satunya suara adalah goresan pensil. Dengan konsentrasi terukir di wajahnya, Slamet mulai menjawab pertanyaan satu persatu. Slamet menyelesaikan ujiannya dengan percaya diri. Di halaman sekolah, para siswa berkumpul. Suasananya dipenuhi campuran harapan dan kecemasan. Slamet bersama teman-temannya menunjukkan campuran harapan dan kecemasan di wajahnya. Suara obrolan memenuhi udara, mencerminkan antisipasi yang sama di antara mereka. Guru memasuki ruang kelas sambil membawa kertas-kertas, menciptakan keheningan yang berat di antara para siswa. Slamet menundukkan kepalanya, berdoa dalam hati di tengah ketegangan yang terasa. Guru berdiri di depan kelas, siap mengumumkan hasil ujian. Guru mengumumkan hasil ujian satu persatu. Beberapa siswa menunjukkan kekecewaan, yang lain merasa lega. Ketika nama Slamet disebut sebagai siswa dengan nilai tertinggi, Slamet terkejut dan terharu. Teman-temannya bersorak dengan gembira. Slamet menghampiri guru dengan wajah ceria. Slamet berdiri di depan sekolahnya, dengan bangga menerima trofi, di tengah sorak-sorai dan tepuk tangan. Matahari bersinar terang, menerangi wajah Slamet saat dia mengangkat trofi tinggi-tinggi, merayakan pencapaiannya. Teman-temannya bertepuk tangan dengan antusias, memberi selamat kepada Slamet atas kesuksesannya. Slamet duduk di meja kecil, asyik belajar sementara matahari pagi menyinari rumahnya yang sederhana. Ibunya menyapu halaman. Alunan musik berirama menjadi latar belakang lembut bagi usaha keras Slamet. Udara pagi yang tenang menggambarkan kehidupan Slamet yang sederhana dan sungguh-sungguh. Slamet mendapat pengumuman. Wajahnya menunjukkan kegembiraan dan keharuan. Teman-temannya memberikan selamat kepadanya. Di dalam rumah sederhana itu pada malam hari, Slamet duduk di samping ibunya, bermandikan cahaya lembut lampu. Ibu suaranya memenuhi ruangan dengan kehangatan saat dia memberi nasihat. Slamet, ingatlah untuk selalu giat belajar dan rendah hati. Slamet mengangguk, menyerap kebijaksanaannya dengan ketulusan hati. Mengangguk. Baik, Ibu. Di stasiun kereta api, Slamet mengucapkan selamat tinggal pada ibunya, siap memulai babak baru di ibu kota. Ibunya memeluk Slamet erat, mengirimkan doa dan harapan untuk kesuksesannya. Dengan semangat dan tekad membara, Slamet menaiki kereta, siap meraih impiannya. Slamet tiba di sebuah masjid di ibu kota. Penampilannya yang sederhana memancarkan kesalehan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan semangat. Setelah berdoa, dia bergegas menuju asramanya, didorong oleh tujuan. Slamet tiba di asrama, disambut oleh kehangatan teman-temannya. Ruangan itu dipenuhi dengan keakraban yang mudah saat mereka berbicara. Penerimaan mereka terhadap Slamet terlihat jelas dalam setiap gerak tubuh. Teman-temannya membantu Slamet mempermudah transisinya ke ruang bersama mereka. Slamet duduk di mejanya, asyik dengan pelajarannya, dikelilingi oleh buku dan catatan. Wajahnya diterangi oleh lampu, mencerminkan tekadnya untuk meraih impiannya. Dia berkonsentrasi, bertekad untuk mencapai tujuannya. Kelas dimulai. Slamet duduk di antara teman-teman sekelasnya. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada pelajaran. Suasana tenang dan kondusif memenuhi ruang kelas. Dosen itu menjelaskan tentang astronomi, memenuhi ruang kelas dengan pengetahuan. Slamet mendengarkan dengan saksama, mencatat dengan konsentrasi penuh. Wajahnya menunjukkan ketertarikan yang mendalam pada subjek tersebut. Slamet mengangkat tangannya, mencari jawaban di tengah kelas pagi. Dosen memberi isyarat, menawarkan kesempatan untuk pemahaman yang lebih mendalam. Dipandu oleh contoh-contoh sederhana, siswa memahami konsep astronomi yang kompleks.
Slamet duduk di mejanya, bermandikan cahaya lampunya, tenggelam dalam buku dan catatan sementara teman-temannya tidur nyenyak. Dia membaca dan menulis tanpa henti, menahan kantuk, tetapi bertekad untuk melanjutkan studinya. Di tengah hiruk-pikuk kantin universitas, Slamet duduk sendirian, tenggelam dalam bukunya, tidak menyadari kekacauan di sekitarnya. Dia mencatat, tenggelam dalam pikiran, saat obrolan yang ramai memudar menjadi kebisingan latar belakang. Di ruang kelas yang penuh ketegangan, para siswa berjuang dengan ujian mereka. Dosen berjalan mondar-mandir di antara barisan, tatapannya tajam mengawasi setiap gerak-gerik. Di tengah hiruk-pikuk, Slamet dengan tenang memecahkan soal. Pena menari di atas kertas dengan keyakinan. Di ruang kelas, para siswa duduk dalam ketegangan yang terasa, menunggu pengumuman hasil ujian. Slamet duduk dengan tenang, memejamkan mata dalam doa hening di tengah suasana cemas. Di sekelilingnya, teman-temannya gelisah dan berkeringat. Kecemasan mereka sangat kontras dengan ketenangan Slamet. Di ruang kuliah, dosen mengumumkan hasil ujian, memicu campuran kegembiraan dan kekecewaan di antara para mahasiswa. Nama Slamet bergema di seluruh aula sebagai salah satu pencetak gol terbanyak, menarik tatapan kagum dari teman-temannya. Di tengah kekaguman, Slamet menanggapi dengan senyum rendah hati, mengakui pencapaiannya. Slamet, seorang anak laki-laki berusia 18 tahun, berjalan ke sekolah dengan semangat, pemandangan desa yang tenang terbentang di belakangnya. Dia menyapa beberapa penduduk desa yang sedang melakukan aktivitas pagi mereka. Suara ayam jantan berkokok dan burung-burung berkicau memenuhi suasana pedesaan yang tenang. Slamet duduk di antara siswa lain di aula kuliah yang besar dan modern, tampak sedikit canggung dan gugup. Pak Budi menjelaskan materi kuliah. Slamet mencoba mencatat dengan cermat. Slamet tenggelam dalam keheningan perpustakaan kampus, dikelilingi jajaran buku astronomi yang menjulang tinggi. Dahinya berkerut dalam upaya keras memahami konsep-konsep yang sulit. Pikirannya berputar di antara bintang-bintang dan rumus-rumus. Rina mendekat, menawarkan dukungan dengan kata-kata yang tulus. Slamet, kamu hebat sekali bisa sampai di sini. Jangan menyerah ya. Slamet duduk di antara teman-teman sekelasnya. Ketegangan terasa saat dia fokus dengan saksama pada ujian akhirnya. Keheningan hanya dipecah oleh detak jam yang ritmis. Memperkuat tekanan, Slamet berbisik. Aku harus memberikan yang terbaik untuk diriku dan keluargaku. Ruang kelas dipenuhi dengan antisipasi tegang saat Pak Budi mengumumkan hasil ujian akhir. Dan skor tertinggi jatuh kepada Slamet. Gelombang tepuk tangan meledak, dan Slamet diliputi kejutan dan rasa syukur. Slamet menjawab, "Terima kasih Pak Budi dan teman-teman." Slamet berjalan sendirian melintasi halaman kampus yang ramai. Senyum tenang menghiasi wajahnya saat dia menatap langit. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Slamet berbisik, "Ini baru awal dari perjalanan panjangku. Saya akan terus belajar dan berkontribusi untuk bangsa dan negara." Slamet, seorang anak laki-laki muda, duduk di bawah pohon rindang. Wajahnya berseri-seri karena semangat belajar. Dengan latar belakang desa yang tenang, dia bermimpi melihat bintang-bintang dari dekat. Slamet berdiri di podium, bermandikan cahaya lampu, menerima penghargaan sebagai lulusan terbaik universitas. Dengan senyum merekah, Slamet menyampaikan, "Saya ingin menyampaikan bahwa kerja keras dan ketekunan adalah kunci untuk mencapai impian kita. Jangan pernah menyerah, meskipun menghadapi rintangan yang sulit." Di barisan depan, orang tua Slamet duduk. Mata mereka berkaca-kaca karena bangga, saling berpegangan tangan dalam haru. Slamet menjalani pelatihan intensif, mempelajari tentang teknologi canggih dan misi luar angkasa. Ketegangan dan antusiasme terlihat pada diri Slamet saat ia membenamkan dirinya dalam dunia astronomi. Slamet berdiri di depan teleskop besar, siap untuk menatap kosmos untuk pertama kalinya. Matanya melebar, terpesona oleh keindahan alam semesta yang menakjubkan. Slamet merasa mimpinya menjadi kenyataan. Alam semesta terbuka di hadapannya. Mata ibu Slamet berkilauan dengan air mata yang tak tertumpahkan saat dia menatap foto Slamet dalam seragam astronotnya. Ayahnya tersenyum, memancarkan kebanggaan atas pencapaian cucunya, memenuhi ruangan dengan kehangatan emosional yang lembut.